Jadi gini, barang siapa tidak tegak lurus kepada Allah, maka dia akan mengalami kemiringan, kemudian keambruan. Tegak lurus itu kalau secara fisik Anda dari kepala sampai ekor Anda ke bawah itu harus lurus gravitasi ya. Dan itu Anda tidak mungkin tidak melakukannya, Anda pasti taat. Ini pemahaman dasarnya. Pasti Anda taat. Jadi, kalau ngomong ini ya dilungkas kan. Ya, dilungkas roboh ya. Pak, maka Anda hanya bisa jenak duduk kalau lurus seperti ini. Syukur Anda pakai duduknya sholat. Sama dengan seluruh alam ini, kemudian seluruh yang manusia ciptakan melalui teknologi, itu semua taat kepada Allah. Listrik tidak menyala kalau tidak taat kepada syariat alam, kepada sunnah. Gedung-gedung tidak bisa berdiri kalau dia tidak taat kepada hukumnya Allah, gitu ya. Jadi semua teknologi itu taat. Yang tidak taat dan yang jahat itu yang ngisi gedung, gitu ya. Mall-mall itu semua taat secara fisik, secara arsitektur mereka taat kepada Allah. Sama dengan pohon, sungai, air, cahaya, semuanya itu taat kepada Tuhan. Ilmu itu taat kepada Tuhan, kecuali ilmu sosial. Karena di dalam ilmu sosial ada peluang untuk independensi manusia atau untuk demokrasi bagi manusia. Tapi kalau ilmu alam, eksak, matematika, apa meneh fisika, ya. Biologi sedikit campur-campur dengan persepsi manusia. Tapi kalau fisika dia harus betul-betul syar'i. Nah selama ini kata syar'i tidak dipahami oleh orang modern karena kalau sudah ngomong syariat itu karpe syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu juga salah. Kalau menurut orang Madura itu Pancasila. Pancasila di Madura itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang bersangkutan ketawa karena dia juga baru tahu kalau itu salah ya belum lama. Oke, jadi sekarang Anda ini sudah taat kepada Allah nih, sudah duduk benar. Nah tinggal sekarang ada faktor lain pada dirimu. Ada pikiranmu, ada hatimu, ada komprehensi dari seluruh faktor dalam jiwamu. Ada kemudian nanti outputnya ada mentalmu, keberanian atau takutmu. Ini saat dimana Indonesia ini kalau Anda mau berbuat sesuatu milih satu di antara dua. Nek anjane wani ojo wedi-wedi, nek anjane wedi ojo wani-wani. Nah, kira lumayan ini kalimat dari rektor perkapalan kemarin. Pokoknya nek anjane kon wedi ojo adik wani-wani, nek anjane kon wani wis ojo adik wedi-wedi. Nah, wong Indonesia iki saiki iki termasuk TNI ya Pak ya. Iku gak jelas wani ta wedi. Yo, cangkemmu dijogo sik aku ngomong serius. Manusia, jangan ngomong noto temen ya. Jadi sekarang Anda fisiknya sudah gravitatif kepada Allah, kepada garis gravitasi. Nah sekarang pikiranmu disiapkan untuk betul-betul bihablillah. Cara berpikirnya, hatinya semua bihablillah. Iqtasimu bihablillah, jadi nyantol dan presisi Anda itu presisi tauhid kalau teologi. Kalau intelektual presisinya itu presisi objektivitas dalam arti apa ya, kejujuran berpikir. Kalau hati itu presisinya adalah aslama yuslimu islaman. Ya. Anda sudahlah daripada kamu menyerah nunggu tua, mending sekarang menyerah sama Allah. Wis aja betul-betul gak iso kok apa-apa, wis kamu kudu menyerah karena Anda tidak punya peluang lain, tidak ada tempat lain, tidak ada waktu yang lain kecuali berada pada posisi menyerah kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, Anda memerlukan semua ini karena saya sangat mengandalkan Anda semua untuk
entah pada tahap yang mana Anda semua harus bekerja keras untuk membangun kembali negara yang ambruk ini. Nah, Anda yang di Surabaya, di Madiun, di Mojokerto, di Jombang, di Jember, dan di seluruh Indonesia, di Jogja, Jakarta, Semarang, Purwokerto, dan seterusnya, termasuk provinsi-provinsi lain. Itu Anda betul-betul memegang amanat yang luar biasa besar, sehingga Anda harus menyiapkan semuanya. Nanti fisikmu mungkin berusia sekitar 60, 70, 80 tahun, ya syukur iso 112, 126, cuman bingung. Engko nek wis wong saiki umur swidak ngene wis nganggur iki wis ketat gede bendino. Untuk naik jari Imam Bonjol, menurut Sabrang, Imam Bonjol itu umurnya saya berapa, Brang? 130-an itu, dan dia terus mengeluh, ya Allah, apakah malaikatmu lupa untuk mencabut nyawaku? Itu kata-katanya Imam Bonjol. Beliau di kanan saya 67, beliau 74. Lan sehat kayak ngono. Mulane kon niku aja ngerokok tok ae. Jaluk pisan. Wah. Dan di Jawa Timur ini Pak, arek ini Pak, rokok mau naik 50.000 itu bukan marah, bukan sedih Pak, malah disulut nanti. Terus ngomong, mbok 15.000 enak ini. Enggak neo, saya ketahui enak. Coba. Itu satu model tikungan berpikir yang luar biasa, dan itu khas Jawa Timur. Ya, oke. Jadi kalau fisik Anda 60, 70, 80 lah ya usianya, tidak bisa diperpanjang lagi kecuali Allah kasih ekstra. Tapi kalau amal bakti Anda, amal soleh Anda, fungsi sosial Anda, reputasi atau apapun namanya ya, pokoknya manfaat sosial Anda, umurnya bisa 100 tahun, 150 tahun, bisa 200 tahun. Karena dia tetap ada resonansi ke depan. Karena dia struktural secara waktu. Anda nolong seorang tukang becak pada suatu hari, itu bisa menyelamatkan keluarganya. Dan karena itulah anaknya bisa selamat hari itu. Suatu hari ketika anaknya berperan, itu ada catatan yang dipahalai oleh Allah karena Anda menolong tukang becak hari itu. Jadi kalau amal soleh itu lebih panjang. Jadi Anda mati, dia masih. Itu kalau amal soleh. Yang lebih panjang lagi umurnya adalah pemikiran kalian. Cita-citamu, mimpimu itu tidak akan pernah mati sekian ratus tahun. Kalau rohanimu hidup abadi. Bentuknya bagaimana, wujudnya bagaimana, tanya Pak Muzamil. Wujudnya kita di surga itu apakah ya sih koyok ngene iki ya koyok kon ya kuplukan putih-putih abang niku, terus apa kon ya sarungan tagak ta engko nek misale di swarga iku nek misale tuku cawet iku ana tukune tagak gitu. Indomaret ana tagak tapi itu kita nggak tahu wujudnya, tapi pokoknya kalau rohmu itu abadi, khalidina fiha abadi. Gitu ya teman sekalian. Nah, Anda harus punya pembagian kerja dalam dirimu. Ada jam-jam di mana Anda mengerjakan apa yang wajib Anda kerjakan untuk survival Anda, untuk penghidupan Anda hari ini, bulan depan, dan seterusnya. Tapi Anda yang harus investatif untuk jangka menengah. Nanti saya selesai kuliah tahun sekian, suatu aku ngelamar arek wedok dengan mahar puisi dan filsafat. Orang tuamu nguring-nguring geget lanjutan dilamar hari puisi ini gara-gara melok bang wetan dia ini penyair ya. Nah, ada yang investatif untuk jangka panjang. Kalau Anda ngomong dirimu itu pol jangka menengah harus beres, atau mungkin Anda mikirin hari ini tak juga udah beres. Tapi kalau engkau sudah ngomong keluargamu, nanti generasi kedua, generasi ketiga, Anda harus mulai berpikir jangka menengah. Tapi kalau engkau sudah ngomong masyarakat, negara, dan bangsamu, engkau harus berani, ikhlas, dan kerja keras berpikir jangka panjang. Mudah-mudahan Sabrang tadi sudah ngomong itu. Gak bisa Anda mau sadek saknyet hari ini tercapai kalau urusannya negara. Apalagi dengan situasi global
yang Anda semakin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing gurung diazab orang-orang zalim, tapi orang-orang baik kayak Anda itu sudah diazab. Azabnya berupa ngono kok pemimpin sih. Lu azab ya. Angger ndelok TV, kok presiden. Apa penuh azab lah Anda ini, Pak. Nah, tiap hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena uang kan di Indonesia. Oh, apa nih ya sing sebelah ndi ya? Kepemimpinan ini di sebelah ndi kiwa tatengen tani serta ndukur opo nih gitu. Itu kan azab. Jadi kalau Anda menerima apa-apa, Anda menerima duit banyak saja, Anda harus bertanya, ini peringatan Allah, ini rizki Allah, ataukah ini hukuman Allah? Jangan dipikir kalau dapat uang banyak itu pasti rezeki, mungkin itu azab. Harus kita pikir. Sama dengan Anda usaha kok agak seret-seret ya nih 2 tahun ini. Itu bisa jadi merupakan rizki karena Anda mau tidak mau harus memasuki dialektika di mana Anda harus berpikir lebih keras, mencari ilmu lebih banyak dan lebih tinggi, sehingga Anda akan mendapatkan perkembangan manajemen yang lebih dahsyat pada tahun ketiga. Bisa saja. Nah, kalau orang ma'iyah, semua yang kamu terima itu merupakan rizki dan peringatan dari Allah. Artinya semua menjadi kenikmatan, semua menjadi pelajaran, semua menjadi landasan untuk kerja keras berikutnya. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ini kemarin di perkapalan sudah saya tafsirkan ya. Jadi Anda kalau ingin gini adik, kemarin sejimangan saya ngomong. Kalau Allah mengatakan sesungguhnya bersama kesukaran sudah ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Anda harus berani berpikir sebaliknya karena Allah itu lengkap, dan karena manusia sudah dikasih akal, dia tidak perlu seluruh ayatnya diungkapkan, diwahyukan. Jadi kalau ada sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, Anda juga harus bertanya, harus punya pemikiran sesungguhnya bersama dengan kemudahan sebenarnya ada kesulitan. Jadi awakmu, kalau Anda sedang sedih, bergembiralah karena setelah sedih Anda akan pasti gembira. Tapi kalau Anda sedang bergembira, segeralah bersedih karena hati-hati setelah kegembiraan itu kamu akan digilir oleh kesedihan. Ngono lho. Ngono iku urip. Munggah mudun, mulek-mulek, iman kadang dukur, kadang gak, laki perempuan, suami istri kadang sakinah, kadang gak. Awan gak sakinah, gue nek wis rada jam 10 bengi mulai sakinah. Engko pas kate turu gak sakinah meneh, akhirnya disakinahi meneh dan seterusnya. Jadi kita hidup tuh memang fluktuatif seperti itu dan tidak ada masalah, kita jalanin. Kita sedang menjalani satu try out supaya lulus agar kita hidup abadi di dalam jalan yang benar dan membahagiakan kita secara abadi. Menurut hidup itu harus abadi, wajib, tidak bisa tidak. Nggak bisa bolos, nggak bisa pensiun dini, nggak bisa. Artinya begitu masuk kuburan nih, jangan dipikir Anda sudah selesai, Anda masih urusan, ya kan? Sama mungkar nakir, rokib atid, ya kan? Siapa lagi malaikatnya Pak Muzamil? Pak Muzamil kan sering ke kuburan, jadi pasti kenal baik. Jadi Pak Muzamil kan dia ini kan ragus untuk ziarah. Pak Muzamil itu pokoknya dia orang kuburan di Parami. Jadi beliau pasti sering ketemu mungkar nakir, sering ketemu Rene menemil, nah sampai ini lagi nyiksa sinten, iku ada BBW iku. Itu. Jadi bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Anda juga harus pandai untuk berpikir. Kalau kamu mendapat kemudahan, Anda harus siap-siap menghadapi kesulitan juga. Begitulah kehidupan. Kemarin sudah saya jelaskan, supaya Anda punya kecanggihan untuk menemukan kemudahan di dalam kesulitan atau bersama dengan adanya kesulitan, Anda harus memenuhi training workshop 3 tahap. Yang pertama, Anda harus punya kemampuan untuk melapangkan dada Anda.
mengelaborasi masalah, memanage, sehingga Anda bisa menemukan, oh memang begini, tidak apa-apa, saya akan kuat menjalani. Sehingga bebanmu menjadi berkurang, kan gitu ya. Kan alam nasroh kasodrok. Saya ingin katakan sama Anda, alam nasroh, tidakkah kami sudah melapangkan dadamu? Maksudmu itu awakmu. Laka, ya laka itu engkau. Pak Semon izin saya tata dulu ya Pak ya. Saya tata dulu. Terus alam nasroh, tidakkah kami? Itu kami itu maksudnya siapa? Allah sendirian atau dengan beberapa stafnya? Kami berarti Allah dan lain-lain, kan gitu. Nah, dan lain-lain itu saya kasih tahu sama Anda, itu bukan hanya Allah sama malaikatnya, tapi sama kamu sendiri. Jadi kamu itu bagian dari Allah yang harus menyelesaikan masalahmu, ngerti nggak? Jelas ya? Jadi kamu jangan jadi konsumennya Allah, kamu itu khalifah. Jadi kamu representasi dari kerjanya Allah. Maka yang melapangkan dadamu itu nomor satu harus kamu sendiri, Anda sendiri, supaya Allah menuntaskan kelapangan dadamu. Itu kan rumusnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah dirinya sendiri. Jadi kalau ingin lapang dadamu, kamu sendiri harus memperjuangkan kelapangan itu, maka Allah akan membereskannya. Engkau yang harus menanam padi, Allah yang akan mempanenkannya, kan begitu. Itu ya Rek ya. Jadi kamu itu ojo dinteni, endi cari lapang, sesok ini, ojo ngono. Anda itu wakilnya Allah, dan objek yang kamu hadapi ya Anda sendiri juga. Jadi Anda itu ada banyak. Ada Anda yang duduk di situ, ada Anda yang melihat dari atas, ada Anda yang di dalam dirimu, ada Anda yang di rumah, ada Anda yang di mana-mana. Makanya jangan kaget kalau ketemu saya di banyak tempat. Gitu loh. Ojo kaget nek ngipi nang. Aku aja sering dolen-dolen ngene. Gitu ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi melapangkan dada itu perjuanganmu. Artinya kamu membereskan masalah supaya ketemu ini benar sianida apa bukan. Gitu loh. Kalau nggak ada bukti material kan nggak bisa disebut. Itu cuman alat bukti, tapi bukan bukti, bukan barang bukti. Main gorono lah, jadi seneng aku. Ngomong dia bingung betul. Terus warofakna laka dzikrok, Anda harus membangun martabatmu tiap hari. Sudah ngerti toh teori martabat? Dodot iro udah ngerti ya. Dan Indonesia ini nggak punya lagi martabat, nggak punya lagi harga diri. Kedaulatan aja nggak punya, apalagi harga diri, kan begitu. Nah, nanti beliau akan menjelaskan sejumlah hal yang konkret yang Anda harus mengerti itu, karena Anda tidak bisa membaca itu dengan browsing atau membaca itu melalui penelitian sarjana-sarjana atau koran-koran, apalagi Pak ya, nggak ada itu, nggak ada. Oke. Kemudian begitu Anda sudah punya kemampuan untuk menemukan kemudahan-kemudahan dalam kesulitan, baik itu urusanmu sendiri maupun urusan negara dan bangsamu, ya, maka Allah menagih lagi, faidha faragta fansab. Kamu harus meneruskan kerja keras itu secara lebih maksimal. Tetapi ini Pak, ini sampai jam 3 tidak bergerak mereka Pak. Kalau kita tidak pulang jam 4, ya mereka tetap. Kalau kira-kira saya kok jam 5, ya mereka tetap di sini Pak. Itu bukan tanda kehebatan, tapi tanda tidak punya kerjaan. Nah, ini anak-anak saya latih untuk mengejek diri sendiri Pak, untuk mau melihat kelemahan-kelemahannya sendiri. Tapi mereka hebat Pak, nanti pagi ya kerja, nggak ada masalah, mereka tetap kerja, ya Bu, tetap kerja dan tetap sehat, nggak ada masalah. Ngantuk, yo dicicil-cicil dulu nih ya. Kadang di kantor ngene didik, kadang orang nguyuh ikut ulon. Ono lagi ada, ono ada nguyuh keturun itu. Wong kencing itu mereka syukuri Pak, anak-anak kencing aja bersyukur, maka mereka
kencing saja dibikin seni rupa. Jadi nek ngene tok kaya apa ya kudu ono gambare ya. Ono sing bunder ngene, ono sing tawaf, ono sing walikane tawaf, ono sing angka 8. Tapi sing gak ono ngoyo mendukur gak ono. Itu melawan gravitasi. Oke ya teman-teman sekalian, ini saya mohon maaf memberi pengantar kepada Anda. Terakhir sekali sebelum saya perkenalkan beliau, kemudian kita dengarkan bersama-sama. Anda kan pernah saya kasih pertanyaan, dengan perhitungan jangka pendek, menengah, panjang tadi, Anda harus ikhlas bahwa kalau Anda datang ke BBW, Anda datang ke Ma'iyahan, ada sesuatu yang bisa bermanfaat besok pagi, ada yang baru bermanfaat bulan depan, ada yang manfaatnya mungkin nanti ketika Anda sudah tua atau untuk anakmu baru bermanfaat. Sebagaimana tanaman, ada yang tumbuh langsung seperti rumput, ada yang nunggu 4 bulan seperti jagung, ada yang 5-6 bulan seperti padi, ada yang mungkin puluhan tahun seperti jati. Dan Ma'iyah ini sebenarnya persentase terbesarnya adalah persentase pohon-pohon jati. Karena pohon jati itu dibutuhkan oleh Nabi Nuh untuk membuat perahu menyelamatkan orang-orang yang tidak kafir, kan gitu. Nah, di Mojokerto kemarin saya katakan waktu di mana itu Ngoro ya, kalau zaman Nabi Nuh itu perahunya, Nabi Nuh bikin perahu untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Sekarang ini perahunya adalah syafaat Rasulullah SAW. Termasuk Indonesia ini kalau hanya mengandalkan kita tok, kita itu ya sipil, ya militer, ya intelektual, ya siapapun, itu tidak mencukupi untuk menyelamatkan Indonesia. Kita masih harus meminta tolong kepada Allah dan minta tolong karena Allah sudah melimpahkan, maka pertolongan itu akan datang juga dari syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sebabnya kita sholawatan, meskipun jarang sholawatan di Bang Wetan ini. Terus gak apa-apa, anak-anak itu sendiri adalah sholawat. Kalau gak tahu sholawatan lho, aku diri ki sholawat ya. Kau ndelok aku iki padha karo sholawatan. Kayane dapur arek-arek. Ini mereka saya latih untuk cerdas berpikir dan lincah, Pak, supaya mereka tidak terlalu sedih karena keadaannya memprihatinkan. Keadaan sehariannya itu tidak jelas, Pak. Dagang bangkrut, kuliah gak lulus, ada tax amnesti mangkel, dipajikin dasmu gini gak durung oleh penggawean atau dipajikin. Gitu ya teman sekalian ya. Nah, saya kan pernah dengan rumus itu tadi, saya pernah tanya sama Anda ini namanya Ma'iyah, Pak. Forum seperti ini di seluruh Indonesia namanya Ma'iyah. Itu kalau pertanyaan ada Allah, Anda, Ma'iyah, dan Indonesia, kan gitu kan, atau dunia. Anda ini posisinya dititipi Ma'iyah oleh Allah dan terserah mau dipakai untuk apa. Ataukah Anda ini dititipi Indonesia disangoni Ma'iyah? Yang mana yang Anda ambil? Nah, monggo itu tidak ada ajaran dan tidak ada dogma di sini. Yang ada adalah buka pintu dan Anda mengambil pilihan Anda masing-masing. Tapi saya yakin karena kecerdasan dan istiqomahnya sama, pasti pilihannya juga akan mayoritasnya sama. Jadi sekali lagi, Anda dititipi Ma'iyah oleh Allah, terserah untuk dirimu, keluargamu, atau kiri kananmu. Ataukah Anda ini dititipi Indonesia, dikasih bekal Ma'iyah? Which one? Dititipi Ma'iyah. Untuk Indonesia atau tidak, terserah. Nah, atau mungkin kita berada di tengahnya, nih, bingung kesini apa kesini kan gitu. Ya orang pula mau metu ae. Nek wis dilebokno kudu ditokno. Mosok mlebu tok gak metu ya. Oleh saya itu ngecek asosiasi Anda. Saya itu ngomongnya tadi beneran, cuman asosiasi dia membuat dia tertawa. Aku ngerti dibayang model. Baru saya itu ngomong universal. Benek lho karepku nek kok lebokno kan terus metu to. Benek karepku benek kon bayang sing gagah. Salahmu dhewe. Oke, anak-anak saya sekalian, mereka ini ada yang manggil saya Abah, ada yang manggil saya Cak, ada yang manggil Mbah.
Dan semakin banyak yang manggil saya Mbah, dan itu membuat mbahnya menderita. Iya ya rek, wis tuwek aku rek. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini saya perkenalkan, beliau ini dulu komandan marinir. Beliau sekarang umur 67, beliau ini Letnan Jenderal Soeharto. Kalau dulu di zaman reformasi ada angkatan laut dikirim ke Jakarta 1 batalion, Pak. Lebih 1 batalion. Nah itu yang berinisiatif untuk siap-siap supaya Amerika tidak mendarat di Jakarta, karena pasukan Amerika, kapal induknya sudah pada jarak yang sangat strategis untuk menguasai Jakarta. Maka beliau berinisiatif di luar perintah Pangap dan seterusnya membawa 1 batalion untuk ikut mempertahankan Jakarta pada tanggal yang mulai belasan itu, 18, 19, 20, nanti beliau biar cerita sendiri pada tanggal berapa itu dibawa ke Jakarta. Ada banyak faktor lain sudah pernah saya ceritakan dikit-dikit, nanti saya tambahin kalau diperlukan. Nah yang di sebelahnya beliau ini Jenderal Aditya Warman, dulu di Kostrad, Pak. Kostrad. Aditya Warman itu pernah hidup di zaman Orba dan Reformasi, tapi aslinya dulu dia raja zaman abad piro ya Pak. Aditya Warman itu Kalimantan Bian ya. Kutai ya. Kutai Kartanegara, tapi beliau keturunan Jawa. Jadi memang mencemaskan kalau ada orang kok bukan keturunan Jawa. Apa itu maksudnya? Ya Nabi Nuh aja kalau ndak baik-baik sama orang Jawa terus cari kayunya di mana? Dan setelah ngono ya bisa ditolak bapak-bapak untuk hiburan Pak, ngono kan ngomong ngono tok disalahno di kafir-kafirno mboten iki kayak ampet-ampet cangkem nih lho. Ngomong wong membayang-bayangkan gak oleh. Ya oleh lah membayangkan. Sapa ngerti ya temen, nek gak ya gak masalah. Tapi sapa ngerti ya ora padha gak luwe antara iya dan tidak kok hidup ini. Begitu banyak hal yang antara iya dan tidak, dibilang iya ya ndak, dibilang ndak ya jangan. Wong mungkin iya juga kan gitu. Lah enak sih urip nek kon njaluke pasti. Berarti vitalitas Anda tidak normal, karena yang alat vital itu kan tidak pasti, kadang ada cangkemnya, ada coba. Nah begini dong sekalian, yang Anda harus ketahui, saya akan segera kasih ke beliau. Pokoknya intinya ini ada hulu hilir ya. Nanti beliau pasti akan, itu kalimat beliau. Jadi ini Anda sekarang menjumpai satu situasi di hilir sejarah Indonesia yang tidak karu-karuan. Nah, tidak karu-karuannya ini kan sekali gampang kok dolai sebelah nanti kan gitu. Nah ini kok jadi kayak ngene Indonesia ini kapan iki asal usulnya? Gitu ya. Nah hulunya itu di mana? Nah beliau mengatakan hulunya itu pasca reformasi, kemudian memuncak dan resminya kehancuran itu dimulai tahun 2002. Nah, kita harus belajar ke belakang supaya tahu masa depan kan begitu. Kita nggak akan bisa menyembuhkan penyakit kalau kita tidak bisa mendiagnosis secara tepat. Nah, untuk itu teman sekalian, saya minta tepuk tangan untuk Pak Soeharto sama Pak Aditya Warman.